Saya adalah dokter generasi keempat di keluarga saya. Jadi memang it is my way of life. Saya udah melihat dari ibu saya bagaimana passionnya menjalani pekerjaannya sebagai seorang dokter. Dan memang menjadi seorang dokter adalah pekerjaan yang sangat mulia. Namun papa saya memang seorang pebisnis. Jadi saya juga belajar banyak hal dari ayah saya untuk menjalankan bisnis karena dia adalah dulu ke Jakarta karena dia adalah consultant for one of the big four companies. So he taught me so much about business. Saat ayah saya meninggal itu sebelum saya lulus menjadi dokter dan apa yang dia tinggalkan saya juga teruskan. Jadi memang aviation is one of his businesses, one of his many businesses that he runs. Terus saya belajar karena ya hal-hal yang dia ajarkan kepada saya belajar juga soal aviation lebih dalam dan saya juga berkenalan dengan banyak orang dan saya mulai menjalankan project-project pastinya dengan banyak support juga dari orang-orang di perusahaan saya membentuk tim baru khusus untuk this aviation. Namun saya juga masih melakukan pekerjaan saya sebagai dokter part-time. Memang itu sometimes worrying terutama bagi investor, namun mereka melihat bahwa I can have the best of both worlds. Dan memang kalau misalnya menjadi dokter, saya selalu percaya itu adalah pekerjaan yang mulia. Jadi kita sebenarnya tidak boleh profit centered kalau menjadi seorang dokter. Kita harus percaya bahwa kesembuhan itu juga datang dari Tuhan dan kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kesembuhan pasien pastinya nomor satu bagi saya. Makanya saya senang menjadi CEO Vinsky Tower karena memang mungkin the image adalah beauty. Karena anti-aging kan orang selalu pikir it's about beauty. Tapi dari pendidikan saya di dalam dan luar negeri, saya belajar bahwa anti-aging is more than that. Makanya ada tambahan anti-aging, preventive and regenerative medicine. Sekarang Vinsky Tower akan fokus dalam stem cells. Jadi semoga untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang pasnya. Jadi semoga bisa membantu banyak orang, improve quality of life, dan ya membuat pasien-pasien kita juga sembuh. Pasti kita sebagai dokter tidak boleh menjanjikan kesembuhan, namun meningkatkan kualitas hidup pastinya penting. Jadi pasti di awal pandemi saat diterapkan PSBB, kita mulai melakukan home visit untuk banyak pasien kita. Tapi biasanya pasien kita yang sudah pasien lama. Jadi kan mereka sudah menjalani pemeriksaan, jadi kita hanya harus melanjutkan terapi mereka. Jadi kita menjalankan home visit untuk meningkatkan imunitas para pasien-pasien kita. Dan itu dijalankan selama yang PSBB di Indonesia. Lalu kita sekarang sudah mulai membuka juga klinik kita, tapi pasti dengan the new normal. Jadi harus memakai APD lengkap, harus melakukan rapid test dan swab test berkala. Jadi keamanan staf dan pasien kita sangat penting, karena pasti itu kan berhubungan ya, staf kita dan pasien kita selalu bertemu. Dan kita memang sebenarnya bagus, bisnis itu, health business was very good di tengah pandemi malahan menurut saya, karena banyak orang membutuhkan peningkatan imunitas mereka. Jadi itu banyakkan terapi yang mereka lakukan. Pasti kalau kecantikan sedikit menurun ya. Tapi banyak juga pasien kita yang menjalani bedah plastik, jadi mereka take the chance to do plastic surgery, jadi masa penyembuhan tidak ada yang melihat mereka gitu. Tapi memang lebih banyak untuk health. Jadi untuk healthcare it was very good. Untuk healthcare pasti kita terus jalankan, apalagi Vinsky Tower baru saja membuka our new stem cell center, Celltech, jadi itu akan menjadi cord banking and basically for the family's future, karena itu penting sekali untuk menyimpan cord blood dari bayi baru lahir daripada hanya dikubur. Lebih baik untuk masa depan orang tuanya, masa depan anak itu sendiri, dan masa depan keluarganya. Jadi grandparents pun bisa menggunakan stem cell tersebut gitu. Jadi this is our new venture. Kalau untuk aviation, kalau untuk aviation memang karena banyak rules yang baru dan
travel warnings, itu yang membuat sulit karena pasti banyak negara juga yang memberikan travel rules yang baru, tidak boleh dikunjungi atau sulit sekali dikunjungi, even for healthcare. Jadi memang ada beberapa yang flying private jet for their health treatments outside of the country juga, tapi tidak semuanya successful. Jadi kita juga tidak bisa menerbangkan mereka kalau mereka tidak mendapatkan izin-izin yang mereka butuhkan untuk negara tersebut. Jadi aviation, especially for the tourism side, pastinya menurun. Apalagi kita tidak menerima orang-orang, harusnya kan medevac would be very good, tapi kita tidak menerima kalau misalnya ada pasien dengan keluhan yang mirip dengan COVID-19, waktu itu memang we're not allowed to fly them karena kan ada pilot on board juga. Jadi it was quite dangerous kalau helikopter ya. Kalau misalnya aircraft, waktu itu kita masih terbangkan dengan a set of rules, dan bila orangnya memiliki izin untuk berkunjung ke negara yang mereka ingin kunjungi. Karena sometimes business trips, dan kita kan juga ada rekanan dari luar negeri, jadi bukan hanya dari Indonesia keluar, tapi dari luar ke Indonesia atau dari one country to another yang bukan Indonesia, itu pun juga slowing down. Tapi makanya tahun ini benar-benar saya gunakan untuk planning. Jadi short term planning untuk next year. Pasti kita mau meningkatkan tourism for next year. Jadi also kita mau kerjasama with Indonesian Tourism, which we are on process right now. Semoga itu akan akan mulai tahun depan. Dan semoga yang lain juga suka. Jadi kita berencana untuk mendapatkan aircraft baru untuk Indonesian Tourism gitu. Jadi stay tuned for that. Ya, jadi untuk Live Humanity NCV di masa pandemi ini kita juga mencoba membantu dengan pasti apalagi di awal pandemi, untuk membagikan APD, membagikan rapid test di Jakarta dan juga di Kalimantan Tengah. Masih tetap aktif, kita melakukan apa yang kita bisa di masa yang sulit ini. Jadi memang kalau misalnya di masa pandemi ini semua, it's all about working together. Gak ada orang yang bisa survive sendiri dalam masa seperti ini. Iya, karena saya juga new mom, jadi memang harus berhati-hati sekali kalau keluar. Jadi mungkin dari sejak Februari, jadi Januari Februari masih pulang kampung ke kampung suami saya di Kalimantan Tengah. Namun setelah PSBB kita di rumah terus. Jadi apalagi kan bayi mungkin lebih sensitif, saya juga takut. Tapi kita menjalankan work from home dan kita sangat produktif sebenarnya. Jadi kita tetap meningkatkan produktivitas kita walaupun di rumah. Kan untungnya sekarang teknologi banyak ya untuk menjalankan pekerjaan, bisa meeting. So kita melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Ya, di tahun 2020 ini saya menyadari banyak hal, dan pasti banyak orang juga mempelajari banyak hal karena kan banyak waktu untuk self reflection. Jadi saya selalu bersyukur bahwa saya memiliki hidup yang saya impikan. Maksudnya saya memiliki suami yang sangat baik dan juga selalu suportif, kita saling suportif satu sama lain. Dan juga dikaruniai anak yang sangat lucu dan manis. Jadi awalnya kan pas masih single, sebelum menikah, pasti saya merasa bahwa ambisi bisnis saya jauh lebih banyak. Dan itu saya tidak bisa bilang pudar, tapi karena sudah memiliki keluarga, fokus lebih banyak ke keluarga. Tapi untuk bisnis, pastinya tahun ini saya dan tim dan perusahaan sedang merencanakan hal-hal ke depannya. Jadi mimpi saya yang dulu, yang suatu hari semoga saya bisa memiliki airline, itu masih ada. Tapi untuk sekarang saya fokus ke keluarga, saya fokus kepada bisnis yang ada dan short term goals. Oke, pertama bisnis dulu. Jadi prinsip dalam berbisnis, sukses berusaha. Pasti semua orang punya tips-tips yang berbeda. Namun menurut saya yang nomor satu adalah disiplin dan pantang menyerah. Karena dalam
perjalanan menuju suatu sukses itu tidak mungkin, hampir nggak mungkin ada yang mudah kayak oh ya lancar aja, nggak mungkin. We will face failure, rejection, oh my gosh banyak sekali failure, rejection. Jadi memang kita harus disiplin, maju terus, kuat dan tangguh gitu. Dan dulu kan, bukan dulu, tapi memang orang tua saya adalah role model saya karena mereka memang membangun bisnis bersama, and they are still having a very happy marriage until death did they part. Jadi saya juga ingin menjalani seperti itu. Pastinya suami saya memiliki bisnisnya sendiri, saya juga, tapi memang kita memiliki beberapa venture yang kita lakukan bersama atau rencana ke depan untuk melakukan bersama. Dan saya juga belajar dari orang tua saya itu untuk don't be afraid of failure, karena pasti ada failure, tapi failure adalah not the final answer. Pasti setelah failure jatuh bangun lagi. Jadi it's not about falling but it's about getting up again. Itu menurut saya. Dan kalau misalnya dari papa mertua saya yang sangat inspirasional, jadi my new inspiration. Karena kita kan selalu melihat, kalau kita baca di majalah atau di media, mungkin kita tidak tahu terlalu banyak soal orang itu atau struggles yang dia lalui untuk mencapai kesuksesan dia. Jadi dia juga dengan his perfectionism menjalani perusahaan dari nol untuk menjadi how successful he is today, itu pastinya dengan penuh jatuh bangun dan disiplin. Dia selalu bangun, kalau papa mertua saya tuh dia selalu bangun jam 5 pagi dan dia nungguin staffnya. Jadi kalau ada yang telat sedikit, hati-hati. Ini tips juga ya bagi staff yang di sana. Jangan telat. Dan itu sampai sekarang dia suka periksa-periksa, jadi suka sidak. Tapi makanya bisnis sawitnya sukses. Karena kalau misalnya bisnis sawit plantation memang itu nggak bisa ditinggalin. Itu kalau misalnya ditinggalin kan orang bisa stealing dan pasti kayak oh iya ini dipupuk kok, tapi tidak. Jadi memang itu harus, walaupun sebesar apapun plantationnya memang harus dilihat sendiri, selalu dikunjungi sendiri, dan itu yang dilakukan. Walaupun bisnisnya sudah besar, dia tetap kontrol sendiri gitu. Dan dia selalu mengajarkan anak-anaknya. Seperti suami saya, dia tahu lebih banyak tanaman daripada saya. Dia tahu mau menanam pohon apa, aku aja nggak pernah dengar tanaman itu gitu. Dan untungnya dia sangat suportif juga, walaupun papa mertua saya lebih senang saya di rumah, tapi suami saya suportif untuk saya kerja juga. Jadi balance gitu. Menurut saya makanya tahun ini walaupun banyak orang menghadapi failure atau mungkin business deals banyak yang dipostpone or even canceled, don't give up. Jadi tahun ini adalah untuk planning ke depannya, dan kita nggak boleh lose hope karena kita sampai sini sudah survive. Kita harus terus menjalani bisnis kita, apalagi kalau kita adalah seorang pemilik bisnis, kita punya banyak employee yang rely on us to live, so we have to do it for them too. Jadi not only for our own family, we have to terus bangkit for our staff, our employees, karena their life depends on us juga. Jadi untuk tahun ini kita harus membangun planning, semangat terus. Don't give up, no matter how low you feel your point in life is. Ya, pokoknya maju terus. Kalau misalnya tahun ini banyak yang tidak bisa di-achieve, tahun ini gunakan untuk rencanakan semua planning untuk tahun depan. Dan untuk tahun depannya lagi, dan depannya lagi. Gitu. Saya memang originally adalah seorang dokter, dan memang dokter adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi memang tahun 2020 yang penuh perjuangan ini, saya ingin memberi support kepada teman-teman saya, teman-teman sejawat, para dokter dan juga para tenaga medis. Dan juga para pebisnis yang juga merasa tahun ini penuh dengan kegagalan, don't give up. Don't give up, jangan menyerah, terus maju. Karena tahun ini walaupun terlihat seperti tahun yang sulit, ini sebenarnya adalah silver liningnya adalah bahwa kita harus merencanakan untuk tahun-tahun kedepannya. Kita bisa mematangkan semua plans yang terpostpone tahun ini atau yang tercancel, itu bukan berarti it's over. Kita harus terus maju dan berpegangan tangan. Kita harus juga untuk dunia medis, kita juga terus maju untuk mencari solusi untuk COVID-19 ini. Semua orang harus mengikuti PSBB
yang diterapkan oleh pemerintah supaya kita semua bisa sehat dan bebas dari pandemi.